Selamat pagi sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi dalam program Morning Call GPIB 26 Agustus 2026 bersama dengan saya Pendeta Aurelius Syukur Wilhelm Porawo, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bukit Layang Tanjung Piayu Batam. Sahabat GPIB, hari ini kita akan membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih atas kehidupan yang boleh Tuhan Yesus hadirkan dalam hidup kami, bagi kami di pagi hari ini. Dan pada saat ini kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau yang boleh menguasai hati dan pikiran kami, sehingga hati dan pikiran kami terarah kepada Engkau ya Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Bimbing kami supaya kami tetap boleh berjuang untuk mempraktekkan kebenaran firman Tuhan yang sebentar lagi akan kami dengar. Bimbing hamba-Mu supaya hamba-Mu berbicara tentang kebenaran yang berasal daripada-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada saat ini diambil dari Amsal pasal 16 ayat yang ke-8. Amsal pasal 16 ayat yang ke-8. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Amsal 16 ayat 8, firman Tuhan berkata, "Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan." Demikianlah pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana kita mengerti bahwa kitab Amsal mengajarkan banyak sekali nilai-nilai kehidupan bagi umat manusia. Bahkan bisa dibilang kitab Amsal hampir menyentuh seluruh aspek dalam kehidupan kita di dunia ini. Kitab ini memang memperkenalkan jalan mana yang harus diambil oleh umat Tuhan. Bagaimana cara hidup atau bagaimana umat Tuhan menjalani kehidupannya atau bergaya hidup. Dan Amsal selalu menyarankan, Amsal selalu mengarahkan bahwa gaya hidup yang takut akan Tuhanlah yang akan membawa manusia, terkhususnya umat Tuhan, untuk mendapatkan kebahagiaan dan ketentraman dalam kehidupannya di tengah-tengah dunia ini. Sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di zaman modern ini kita mengerti, bahkan kita mengetahui, dan juga ada di sekitar kita, bahwa banyak orang yang mengukur kebahagiaan dengan apa yang dia miliki. Entah apapun itu. Jadi seorang diukur bahagia kalau dia punya sesuatu barang yang A atau B atau C. Semakin banyak yang dimiliki atau semakin tinggi nilai daripada sesuatu yang dimiliki itu, maka orang semakin yakin bahwa dirinya memperoleh kebahagiaan. Artinya, apa yang dimiliki oleh seseorang itu sepertinya semakin tinggi nilainya atau semakin banyak barang yang dimiliki, itu juga menentukan tingkat kebahagiaan daripada seseorang. Hal itulah yang membuat manusia pada saat ini berlomba untuk sekuat tenaga mendapatkan materi, untuk mendapatkan sesuatu, barang, atau apapun itu yang dikira dapat mendatangkan kebahagiaan bagi manusia. Bahkan sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang nekat untuk menghalalkan segala cara untuk mendapatkan materi.
mulai dari menipu, mulai dari mencuri, merampok, bahkan rela untuk menyakiti, bahkan menjual sesamanya hanya untuk mendapatkan materi atau mendapatkan keuntungan. Hari ini dalam pembacaan kita pada saat ini di Amsal pasal 16 ayat yang ke-8, kita diingatkan oleh penulis Amsal. Penulis Amsal menasihatkan kepada para pembacanya untuk tidak menghalalkan segala cara saat mencari materi atau mencari nafkah. Penulis Amsal mengatakan di ayat yang ke-8, lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran, sebab penghasilan sedikit yang disertai kebenaran itulah yang akan membawa kebahagiaan hidup yang terwujud dalam ketentraman dan kedamaian hidup yang akan dimiliki bagi orang yang melakukannya. Berbanding terbalik dengan orang yang memiliki penghasilan banyak tetapi tanpa keadilan, karena jelas itu tidak mendatangkan ketentraman kehidupan. Sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Amsal mengingatkan kepada pembacanya untuk sekali lagi menentukan prioritas, jalan mana yang diambil, gaya hidup mana yang diambil. Gaya hidup yang mengutamakan Tuhan, jalan hidup yang mengutamakan jalan Tuhan, atau jalan hidup atau gaya hidup sesuai dengan keinginan kita sendiri. Yang jelas, sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita memilih jalannya Tuhan, kita pasti akan mendapatkan ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan. Dan kita harus yakin bahwa jika kita mengikuti jalan Tuhan, Tuhan pasti tahu dan Tuhan pasti akan mencukupkan segala sesuatu yang kita butuhkan. Yang diperlukan memang pada saat ini, di zaman yang sudah maju ini, sahabat-sahabat GPIB, adalah bagaimana upaya kita mensyukuri berkat yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita, dan bagaimana kita memohon hikmat Tuhan supaya kita bisa menahan diri dan menerapkan gaya hidup ugahari, sehingga kita semua bisa menjaga diri dari keserakahan dan dari gaya hidup yang materialistis, sehingga kita dapat melindungi diri kita dari perbuatan-perbuatan yang menghalalkan segala cara untuk mencari materi, sehingga kita mampu melindungi diri kita dari perbuatan-perbuatan yang menyakiti sesama kita hanya untuk mencari keuntungan atau mencari materi. Maka hari ini, di pagi hari ini, sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita diajak oleh penulis Amsal bahwa mari kita meyakini bahwa Tuhan Yesuslah sang sumber kehidupan kita. Dia yang akan mencukupkan hidup kita, sehingga kita bisa mensyukuri hidup dan memprioritaskan jalan dan kehendak Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami meyakini, ya Tuhan Yesus, bahwa apa yang Engkau sediakan bagi kami dalam kehidupan kami adalah cukup. Ajari kami untuk meyakini itu. Ajari kami untuk mensyukuri setiap pemberian Tuhan dalam kehidupan kami. Dan mampukan kami untuk menjalani gaya hidup yang sederhana, gaya hidup yang ugahari, yang memprioritaskan jalan Tuhan. Sehingga kami terhindar dari cara-cara yang tidak baik, cara-cara yang jahat dalam mencari nafkah atau materi dalam kehidupan kami. Yakinkan kami bahwa kebahagiaan itu hanya didapat dengan hidup takut akan Tuhan. Ajari kami
supaya kami dapat mengerti bahwa kebahagiaan tidak diukur dari apa yang kami miliki, tapi kebahagiaan itu ada di dalam kehidupan yang takut akan Tuhan. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu ya Bapa di sorga. Pada saat ini kami mau berdoa bagi para sahabat GPIB yang boleh menyaksikan program Morning Call di pagi hari ini. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkati kami semua dalam seluruh kehidupan kami. Usaha, kerja, aktivitas kami sehari-hari, biarlah seluruhnya berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah kehidupan kami menjadi persembahan untuk Tuhan Yesus Kristus. Karena kami yakin dan percaya Tuhan Yesus yang akan mencukupkan segala kebutuhan hidup kami. Bahkan Engkau yang akan menjadikan kami saluran berkat bagi banyak orang. Berkati rumah tangga keluarga kami, anak-anak kami, pasangan hidup kami, supaya semuanya berusaha menghadirkan cinta kasih Tuhan Yesus dalam kehidupan rumah tangga. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak kami dimanapun berada. Kiranya Tuhan Yesus yang senantiasa boleh melindungi mereka, memelihara mereka dengan kasih setia-Mu yang besar. Kami juga mau berdoa bagi sahabat GPIB yang punya pergumulan saat ini. Biarlah Tuhan Yesus yang tolong mereka, berikanlah mereka pengharapan di dalam Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Karena kami yakin pengharapan di dalam Engkau tidak mengecewakan. Bagi saudara-saudara kami, para sahabat GPIB yang sedang dalam kelemahan jasmani, saat mereka berada di rumah ataupun di rumah sakit sedang menjalani perawatan medis, kiranya Tuhan Yesus yang boleh menjamah mereka, sehingga mereka boleh menjadi pulih dan sembuh karena bilur-bilur darah Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang tertimpa bencana alam, terkhususnya di Flores dan juga di Kalimantan. Mereka yang menjadi korban gempa bumi dan juga korban kebakaran hutan, kiranya Tuhan Yesus yang sudi menolong mereka, dan biarlah Tuhan Yesus yang memakai kami semua untuk menjadi saluran kasih-Mu untuk memulihkan kondisi kehidupan mereka. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa untuk GPIB, biarlah gereja Tuhan tetap konsisten untuk menyuarakan kebenaran dan menyatakan keadilan di tengah-tengah kehidupan masyarakat di seluruh wilayah pelayanan GPIB. Kami juga berdoa untuk program Morning and Night Call GPIB, biarlah ini menjadi alat-Mu untuk menyalurkan berkat-Mu bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami, seluruh kehidupan kami serahkan dalam genggaman tangan kasih Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, sahabat GPIB. Sampai jumpa dalam lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.